Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinita Izati Rahmani dari kelas 10 MIPA 2 akan menceritakan tentang kisah hidup Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Seperti yang sudah kita ketahui, Nabi Muhammad merupakan sosok yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan, dapat dikatakan seluruh umat Islam pasti sudah mengenal sosok Nabi Muhammad dengan kebaikan dan segala kerendahan hatinya. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan dan teladan umat muslim di seluruh dunia, baik dari zaman kenabian maupun hingga zaman modern sekarang ini. Nabi Muhammad merupakan nabi yang paling terakhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir ataupun nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya setelah Nabi Muhammad. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapat sebutan sebagai Khataman Nabiyyin atau nabi paling terakhir. Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti nabi-nabi yang lainnya, Nabi Muhammad juga mendapatkan wahyu yang sangat luar biasa dari Allah. Namun kali ini Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa kitab suci Al-Quran sebagai pedoman agar umat muslim terang dalam menjalani kehidupan. Kisah pertama Nabi Muhammad diawali dari hari kelahirannya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad lahir pada saat pasukan gajah datang untuk berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk membawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berusaha menghancurkan tempat bersejarah Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dibesarkan dan dididik oleh ibunya yang bernama Aminah. Setelah beberapa waktu dirawat oleh ibunya, Nabi Muhammad kemudian dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Namun, tak berselang lama, setelah 2 tahun dirawat oleh kakeknya, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan oleh kakeknya yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad setelah ditinggalkan kakeknya, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib hidup dalam keadaan yang sederhana, namun Abu Thalib termasuk orang yang dermawan dan rajin berbagi sedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan yang sulit, tetapi Nabi Muhammad dapat bertumbuh besar dengan baik bersama pamannya yang telah merawat dirinya dari usia 8 tahun. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang perlu kita ketahui adalah perjalanan dakwahnya. Perjalanan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad melakukan perjalanan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harits, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan pengikut pertama sejak Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara diam-diam. Setelah itu, kemudian Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Perintah ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kita sebut dengan dakwah sir. Nabi Muhammad ketika melakukan dakwah secara terang-terangan, umat-umat kafir mulai menyerang agama Islam. Karena saking banyaknya penganiayaan dan permusuhan kepada umat Islam oleh umat-umat kafir, maka Nabi Muhammad mengambil inisiatif yaitu berhijrah ke daerah yang bernama Abyssinia, yaitu di negeri di Afrika. Bersama kaum kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang habis-habisan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah berbagai kesulitan yang dialami oleh Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah agar umat Islam hijrah ke kota Madinah. Dalam perjalanan,
ke Madinah, Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Quba. Setelah sampai di Madinah, Nabi Muhammad juga sebagai karunia memiliki wajah yang bersinar. Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebelum diturunkannya wahyu pertama, Nabi Muhammad didatangkan oleh Jibril lewat mimpi. Nabi Muhammad akhirnya merenungkan mimpinya di Gua Hiro. Kemudian, di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah bahwa mimpinya itu benar dialaminya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertamanya, yaitu berupa surat Quran surat Al-Alaq ayat 1-4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun, disinilah waktu di mana kisah Nabi Muhammad dimulai, yaitu dimulai dengan sebagai utusan Allah yang terakhir dengan membawa kedamaian di dunia. Peristiwa terakhir yang akan kita bahas yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Konon, Nabi Muhammad dikabarkan menderita sakit yang menyebabkan dirinya meninggal. Nabi Muhammad wafat pada usianya yang ke-62 tahun. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah tidak akan pernah maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah mati. Kemudian beliau mengucapkan Quran surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka semua pun akan mati pula. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad, maka seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang baik yang telah mengajarkan mereka dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa yang sangat besar dan bersejarah dalam perjalanan seseorang yang memiliki sifat segala kebaikan dan yang kemuliaan.